Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan rizki dan juga dimudahkan segala urusan ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih bersama saya Mr. Good dalam channel Informatika Semawa, seri belajar informatika. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pertemuan ketiga ini ya, dalam seri belajar Google Sheet ya, seperti itu. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin pada pertemuan yang kedua ya, dimana materi kita sudah sampai di sini ya. Kita akan coba beberapa hal mengenai formatting tabel. Jadi kita akan memperdalam beberapa hal ya untuk formatting tabel agar kita lebih paham lagi ya. Dan juga nanti saya akan memberikan sedikit beberapa trik untuk mempercepat dalam proses pengerjaan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan field baru ya, dan juga nanti kita akan coba menambahkan baris baru ya. Misalnya di sebelah sini saya akan menambahkan misalnya jenis misalnya saya ingin menambahkan di sini lulus dan tidak lulus ya, misalnya ya. Ini karena ada siswa di sini, maka saya ingin memberikan keterangan di sini misalnya ya. Saya ingin menambahkan keterangan itu. Kemudian di bawahnya saya ingin menambahkan lulus dan tidak lulus di sini. Tetapi kasusnya adalah di sini sudah ada angka 1, Andi, dan 10. Artinya saya harus menambahkan satu buah baris di bawah baris nomor ya. Di sini saya harus menambahkan satu buah baris supaya tidak bentrok ya dengan baris yang nomor 1 ini. Caranya gimana? Kalian bisa menambahkannya dengan cara kalian klik kanan pada baris kedua. Ini ya. Kalian klik kanan. Di sini ada insert one row above. Kalau above ini ke atas, kalau below ini ke bawahnya. Kita coba yang ke atas. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menambahkan satu buah baris gitu ya. Seperti ini, otomatis baris 1 untuk nomor 1 Andi, baris ketiga ya. Ini otomatis dia bergeser ke bawah dan ada satu baris yang sudah kita buat seperti itu ya. Begitupun dengan kolom ya, sama saja ya. Misalnya saya ingin menambahkan kolom di sebelah sini di tengah-tengah misalnya ya. Saya ingin menambahkan di mana ya? Di sini misalkan. Saya ingin menambahkan satu buah kolom misalnya untuk jenis kelamin. Saya klik kanan, kemudian insert one column left ya, berarti saya ingin menambahkan di sebelah kirinya gitu ya. Nah, otomatis akan muncul ya di sini ya. Di sini saya akan tuliskan misalnya L atau P gitu ya, seperti itu. Kemudian ini keterangan, pada bagian keterangan saya ingin menambahkan di sini lulus, tidak lulus gitu ya. Tidak lulus gitu ya. Oke, kemudian kalian lihat di sini pada bagian keterangan ya, ini saya ingin posisikan dia berada di tengah-tengah antara lulus dan tidak lulus ya. Artinya di sini ada dua kolom yang harus kita gabungkan ya. Karena gini, misalnya saya ingin mengetengahkan, misalnya saya tengahkan seperti ini ya. Klik, dia tidak akan berada di tengah. Atau misalnya saya blok gini, kemudian saya pilih center, dia tetap tidak akan di tengah. Kenapa? Karena di sini ada dua buah kolom sebenarnya yang harus kita gabungkan terlebih dahulu. Gimana caranya? Kalian tinggal blok saja.
dua kolom ini, kolom E dan F kalian blok sampai dengan kolom F ya. Kemudian di sini ada merge cell. Merge itu untuk menggabungkan ya. Saya klik, nah otomatis dua kolom ini akan bergabung. Baru kalian bisa ke kiri, ketengahkan atau ke kanankan gitu ya. Kita ketengahkan saja ya. Nah, baru dia akan berada di posisi di tengah-tengah ya. Setelah itu saya ingin lebih rapihkan saja. Ini saya ingin ketengahkan semua, kemudian jangan lupa untuk mengetengahkan di antara kotak ya. Di sini ada format, kemudian ada bagian alignment. Di sini kalian pilih yang middle. Nah, ini untuk apa? Supaya posisi teksnya berada di tengah-tengah kotak ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini lihat, di sini otomatis saya ada yang ganjil ya, karena di sini nomor ini ada di atas. Nah, saya pengen dia berada di sini ya. Nama siswa juga saya ingin berada di sini di tengah-tengah kotak ya. Caranya gimana? Masih sama ya. Kalau tadi kita menggabungkan kolom, sekarang kita akan menggabungkan baris. Baris 1 dan baris 2 saya akan blok nomor ini seperti ini. Kemudian saya pilih merge cell. Otomatis dia akan bergabung gitu ya. Jangan digabung seperti ini ya, jangan langsung karena ini akan menggabungkan semua teks ya. Jadi kalian lakukan satu persatu. Seperti ini. Kalian pilih merge cell, ini juga ya. Kalian pilih merge cell, dan terakhir ini kalian pilih merge cell. Seperti itu ya. Setelah itu baru mungkin ini untuk ukurannya kita samakan dengan ini ya. Ini berapa? 18. Ini juga kita pilih 18. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk kondisi seperti ini ya, dimana dia tidak terlihat. Ini karena posisi lebar kolom F kurang lebar ya. Saya ingin membuatnya menjadi sama dengan lebar kolom E ya. Berarti jangan lupa kalian blok dulu kolom E dan kolom F ya, baru kalian geser supaya kolom E dan kolom F jaraknya sama ya. Saya blok, kemudian saya geser. Nah, seperti itu ya. Jadi dua kolom ini akan sama ya. Baru kita misalnya berikan garis, saya blok, kemudian saya pilih bordersnya seperti ini gitu ya. Kemudian untuk warnanya saya pilih, misalnya untuk keterangan saya pilih merah. Kemudian untuk lulus dan tidak lulusnya saya pilih hijau. Tidak lulus saya pilih biru muda saja, seperti itu ya. Kemudian saya pengen nomor, nama siswa dan field yang sampai kelas ini, saya pengen dia posisinya ada di tengah-tengah kotak ya. Caranya gimana? Seperti tadi, kalian blok dulu sampai kelas, kemudian di sini ada format, kemudian alignment, dan kita pilih bagian middle ya. Middle ini tengah-tengah secara vertikal ya. Jadi dia akan ada di posisi tengah-tengah. Nah, seperti itu. Itu ya untuk lulus dan tidak lulus. Misalnya ini kita isi laki, perempuan, laki, misalnya perempuan gitu ya. Kemudian ini mungkin kita akan kasih dengan tanda seperti ini ya. Kemudian ini misalnya seperti ini dan seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Ini pun sama, saya ingin berada di posisi tengah, berarti saya pilih format, alignment, oke. Kemudian saya pilih middle ya. Middle itu ada di tengah-tengah seperti ini ya. Kemudian secara horizontalnya saya pilih yang center. Jadi posisinya dia akan ada di tengah-tengah. Seperti itu ya. Oke, untuk formatting tabel saya rasa sudah cukup, dan saya ingin memberikan satu buah trik yang cukup bisa mempercepat saja untuk penomoran ya. Untuk penomoran, misalnya datanya yang saya miliki itu ada 100 data gitu ya. Ini kan hanya 5 saja kan. Otomatis jika ada 100 data,
apakah saya harus membuatnya satu persatu untuk nomor, ya misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu akan membuat kita lebih lama ya. Gimana caranya? Sebenarnya kalian bisa lakukan seperti ini. Saya ingin memberikan contoh di sini saja ya. Nah, misalnya di sini ada nomor ya. 1, 2, 3, 4. Misalkan ada 100, itu akan lama sekali kita mengerjakannya. Caranya gimana? Supaya bisa otomatis. Kalian bisa lakukan dengan cara seperti ini. Kita siapkan angka 1 dan 2 ya. Angka 1 dan 2 saja. Artinya kita sediakan 2 nomor minimal. Setelah itu kalian bisa blok seperti ini ya. 2 nomor ini kalian blok ya. Jangan 1 ya, tapi 2 nomor. Setelah itu di sini ada bagian titik kecil di ujung ini ya. Nah, ini kalian tunjuk sampai berubah bentuk. Kemudian kalian bisa tarik ke bawah. Ini otomatis akan otomatis dia mengikuti pola yang sudah kita buat ya. Lihat. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi walaupun ada 100, kita bisa tarik terus sampai dengan berapapun jumlahnya. Jadi pada dasarnya dia akan mengikuti 2 nomor yang kita isikan ya, kita inputkan di awal ya. Misalnya saya masukkan di sini 1, 3 gitu ya. Karena polanya 1, 3, berarti dia akan langsung membaca bahwa yang kita inputkan itu adalah nomor ganjil. Kita coba ya, kita blok, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, otomatis dia akan melanjutkan dengan nomor ganjil seperti itu ya. Begitupun dengan nomor genap ya, 2, 4 gitu misalnya. Dia akan otomatis menambahkan dengan nomor yang genap seperti itu ya. Jadi ini saya hapus ya, ini saya hapus. Jadi otomatis kalau misalnya kita ingin membuat sebuah nomor di sini ya dengan urutan sampai dengan 100, kalian tinggal sediakan saja. Ini saya hapus 3, 4, 5 saya hapus. Nah, ini tinggal saya blok saja 1 dan 2, kemudian tarik bagian titik kecil di ujung ini, otomatis dia akan menambahkan sesuai dengan pola yang sudah kita buat minimal dengan 2 nomor yang ada di atasnya. Itu saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya langkah demi langkah dalam formatting tabel ini, sehingga nanti ketika kita mengerjakan tugas atau studi kasus, kita akan lebih mudah dalam mengerjakannya ya. Untuk materi formatting tabel sini saya pikir sudah cukup ya. Sudah cukup, nanti kita kembangkan lagi dalam mengerjakan sebuah studi kasus yang akan kita kerjakan pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Supaya kita lebih bisa memahaminya lagi. Itu saja mungkin untuk materi pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang sekarang sedang berada dalam tugas-tugasnya ya, apakah itu tugas dari kantor maupun tugas dari sekolah. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus belajar ya, belajar dan belajar, karena dengan belajar kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman hidup ya, dan banyak sekali ilmu yang dapat kita kembangkan ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.